biasanya lakukan SOP-nya lakukan pembukaan. Nah, manual plasenta ini sebetulnya kompetensinya nggak masuk di kompetensi kita sebetulnya. Kalau dia tidak emergensi ada perdarahan, karena ada perdarahan makanya kita lakukan manual plasenta. Nah, ini coba perhatikan. Ini kamu nggak bisa ngeliat ya. Nah, jadi dia jangan lupa Anda kosongkan kandung kemih. Memastikan jangan-jangan sumbatannya adalah kandung kemih. Nah, kalau sumbatannya kandung kemih, Anda keluarkan kateter, keluar kandung kemihnya banyak misalnya. Masih ada kontrasi enggak? Kalau keluar plasenta tetap kalau keluar plasenta keluar urinnya sudah masih tetap ada belum naik plasentanya, berarti memang dia terjadi retensio plasenta. Bekuan darah udah nggak ada, kemudian kateter sudah dilakukan, kateter urinnya sudah keluar. Nah, sehingga kita lanjut untuk melakukan manual plasenta. Nah, tentunya saat manual plasenta infus sudah terpasang dan diberikan drip oksitosin sebanyak 20 unit. Tetap kalau sini ada nggak? Kalau saya tuh biasanya pengalaman di lapangan selalu saya sebelum manual perbaikan menjaga kaum ibunya, pasang infus, berikan oksitosin 20 unit di infus. Nah, ini kan enggak nih. Setelah itu kateter dan sarung tangan steril, jepit tali pusat, masukkan tangan secara obstetrik. Nah, ini. Jadi ini kita lakukan anestesi verbal. Tahu verbal? Komunikasi dengan ibu. Bu, saya akan melakukan manual, bantu kelahiran hari-harinya ibu. Nanti kalau tangan saya masuk, ibu atur napasnya ke nafas dalam, hembuskan sambil tiup-tiup. Jangan tiup-tiup atau jangan ditahan, karena kalau menahan tangan kita terjepit, jadi harus. Ini lagi sambung bu, kayak melahirkan sama. Nah, ini masuk secara obstetrik. Ini bantuan kita, pemandu kita adalah tali pusat. Tali pusat jangan putus. Nah, kita masuk telusuri ini. Biasanya kita kasih betadin, tangan kita selumurin di sarung tangan ini, masuk ke dalam. Permisi ya bu, agak sakit sedikit ya bu, atur napasnya bu. Bu, bantu saya. Terus. Nah, masuknya itu balik kamu ambil. Kemudian setelah itu tangan kita sini menahan. Kalau ini mah gampang lihat ya. Kita di dalam itu mencari tempat implantasi plasenta. Sudah ketemu nih, aku tadi kan di luar sini nih, ada di luar. Ini setelah masuk tangan kita ini pindah ke atas ini, ya, pindah ke atas kundus. Untuk apa? Mendorong kundus ke bawah supaya nggak terlalu jauh. Kalau masuk ini nih enak, ini pantau nggak bergerak. Kalau ibunya asli tuh dia ngejepit tangan kita, ya, dalam tuh kayak terang gitu. Bu, makanya dia ibu ayah bu, kalau dia haha itu kan dia nggak jepit, nggak ada yang bisa jepit kalau haha, satu bisa jepit kalau haha gitu. Gitu. Masuk, kemudian seperti gerakan bersalaman di dalam dengan plasenta, coba lihat nih, kayak bersalaman di dalam sini. Nah, begitu ketemu plasenta di dalam kayak bersalaman, kita nggak boleh narik, ya, tangan di luarnya mempertahankan. Kemudian Anda mencari di mana posisi pinggir plasenta. Nggak usah nyari pinggir plasenta yang lepas yang mana, tapi cari plasenta, pinggir plasenta. Karena ini tangan yang pinggir ini menelusuri, dapat, ya, ini ketemu nih, ini turun ke pinggir, kemudian bergerak. Nah, terlepas plasentanya, kemudian tarik keluar plasentanya, ambil ke tangan ini. Setelah itu belum nih, Anda
masuk lagi, mengeksplor, membersihkan, memastikan tidak ada sisa jaringan placenta seperti kotilodon, selaput. Nah, setelah bersih, keluarkan, masase. Sudah, ini Anda cek kelengkapannya. Jangan sampai ada kotilodon yang ternyata begini, bolong nanti. Ini mah enak dia. Nanti kalau yang aslinya, begitu ini ada lubang, Anda lihat ada lubang, Anda satukan begini placentanya menjadi satu, hilang lubangnya itu. Nah, jadi memang Anda harus latihan ya. Nah, ini sudah lahir placentanya. Itu kalau secara praktek di kelas mudah, kenyataan di lapangan susah. Tapi prinsipnya harus diperhatikan tidak melakukan tarikan. Begitu ketemu plasenta tadi, nah ini implantasinya di kapung uterin pinggir ya, bukan di pundus. Kalau dia di pundus di atas begitu lah, bayangkan kamu. Kalau dia lengketnya gimana sebenarnya? Dia implantasi plasentanya nggak terlepas. Di sini lengket di atas ini. Kalau sekarang lihat. Saya pernah ketemu selama kuliah, nggak pernah dosen mengajarkan bahwa gimana kalau implantasinya di atas. Kalau atas begini kan biasa ya, di sini biasa, ini biasa. Begitu di implantasinya di sini, masya Allah, nggak menarik apa masuk, ditelusurin. Dari begini kan, saya harus menyapa dulu, salaman dulu, ya kan? Sudah ketemu, gimana caranya saya ini? Saya mundur, tangan saya mundur, saya putar tangan saya dulu. Ini ujung jari, jangan ngantuk ya, daripada dia. Ini nggak boleh ujung jari, ya. Karena takutnya ujung jari ini menembus uterus, ya, makanya kuku nggak boleh panjang, ya. Nah, gimana caranya? Mau gini tangan memutar begini nggak bisa, ya. Kan harus tepinya tangan kan yang ini kan, yang harus menyusui nggak bisa. Jadi harus begini. Lepas banget itu sama soalnya. Nah, keluar ini lepas, boleh Anda tekniknya misalnya keluar ini lagi boleh Anda keluarkan sekaligus timang ini boleh, terserah Anda. Yang penting prinsipnya di dalam Anda tidak boleh melakukan tarikan kayak cabut sindong tuh nggak boleh. Jadi dapat Anda mau tarik, kalau Anda tarik ini bisa terjadi inversi uteri apa? Uterus terbalik. Nah, ya. Jadi ini saya selama kuliah nggak pernah diajarin itu. Nah, tetapi pengalaman setelah berapa tahun bekerja ada pengalaman kok di sini ya. Nah, kok di sini ya, terserah. Di sini mah, di sini bisa. Kalau di sini masih bisa menyapa, habis itu ini naik gini, ya kan? Tapi kalau dia implantasinya di sini, bagaimana tangan kalian dari sini masuk mau berubah begini nggak bisa, ya kan? Di dalam sempit. Belum lagi jemput ibunya. Satu dari prinsip yang harus kalian kerjakan, tangan masuk ke dalam, selalu bilang, Bu, enak dalam, tangannya jangan jepit. Saya sudah coba, nggak pernah kejepit tangan ke dalam karena dia haha. Tapi kalau Anda bilang, Bu ayo mau ngajar Bu, tanganmu kejepit. Dalam tuh begitu selesai proses lahir, keluar, gini itu. Kenapa? Karena seram di dalam. Nah, terus Dek, kenapa selalu kampus menyampaikan kalau dinas, kalau bekerja jangan pernah pakai perhiasan cantik di tangan ini, ya? Itu terjadi dengan saya.
Saya itu habis ada acara, tiba-tiba telepon, Mbak, pasiennya latensio, datang saya namanya datang buru-buru, nggak saya lepas gelang saya nih, gelangnya batu. Begitu saya masuk, keluar lagi tangan saya, kenapa? Tangan saya kejepit antara tulang panggul ibu sama kejepit dengan batu-batu tadi. Batu-batunya itu kan segi 4 yang ada di dalamnya emas, tapi dalamnya itu ada batu-batunya. Kan kejepit tuh ujung-ujungnya itu kan segi 4 itu yang bikin nusuk tangan saya tuh. Aduh mama sakit tangan saya gitu ya. Kenapa Bu? Tangan saya keluar lagi, saya buka semua, lagi tali handskun, baru saya gelang itu saya buka, tangan saya tuh berbekas di situ loh, buka gelangnya ya. Jadi itu deh, bukan berarti kalian dilarang pakai emas, enggak, tapi mengganggu saat Anda bekerja. Saya sudah ngerasain tuh, tidak enak banget. Makanya kalau bekerja, ngajar, kalian perhatikan saya nggak pernah pakai cincin, nggak pernah pakai gelang, karena itu selain mengganggu, kalau saya praktik begini hilang. Saya pernah ngajar angkatan berapa tahun berapa dulu, cincin saya hilang 1, masa saya ngajar saya hilang cincin saya hilang 1, rugi saya. Hilang, balik lagi dicari nggak ada yang tahu, kan kecil dianya. Makanya nggak usah deh kalau dinas, emasmu simpan aja di rumah, gelang simpan di rumah, yang dipakai hanya jam tangan. Ya, jam tangan juga udah mahal-mahal deh, karena jam tangan itu kalau dalam mahal, ini juga ada mau dijual, siapa yang mau beli? Gak ada yang mau beli. Ada yang mau beli? Prelo, banyak prelo begini, mah prelo. Cepat dia prelo. Itu ya, jadi kalau dibilang kenapa sih ibunya cewek banget, gak boleh pakai gelang, gak boleh pakai, itu yang terjadi di lapangan ya. Jadi kalau kita nggak pakai cincin, nggak pakai gelang, jam tangan, kita sudah aman. Satu, yang aman pertama, barang-barang kita nggak hilang. Yang kedua, tidak menyimpan kuman di dalam gelang cincin ya. Nah, sudah paham nggak ini retensi plasenta? Nah, setelah plasenta lahir tetap dilakukan massage. Tetap tahankan uterus setelah kontrasi dan perhatikan perdarahannya ya, jumlah perdarahan. Kalau apalagi pasien tuh kalau anemia itu cuma 100 cc yang keluar udah shock pasiennya. Apalagi kalau sampai 1000 perdarahan. Ya. Ya. Ada juga plasenta sudah lahir sebagian. Dia begini nih. Di dalam uterus. Anggap ini uterus ya. Nah, ini uterus ya. Dia di sini nih. Gimana kamu bayangkan? Ini anggap ada rongga uterus ya, di dalam kaki uterus. Ini nih. Ini juga menyebabkan perdarahan. Ini masalah retensi plasenta, masuk ini retensi plasenta. Kan terlahir dia. Padahal yang terjepit, yang nggak mau lepas itu cuma tinggal sedikit itu yang bikin bahaya. Karena kenapa? Dia erat banget implantasinya. Nah, makanya itu adik-adik sayangku, kalau sekarang masih muda begini, jangan diet ketat. Kenapa? Nanti ada kekurangan nutrisi. Orang-orang yang kekurangan nutrisi itu implantasi plasentanya jauh ke dalam. Kenapa? Karena dia mencari nutrisi di daerah yang paling dalam. Berarti sampai ke zat mikronya, di depan tuh makro gak dapat, dia nggak ada. Kenapa? Karena kalau dia nggak makan sayur, nggak makan ada buah-buahnya, dari vitamin kurang ya. Ada yang lihat? Ada yang anemia? Atau juga memang tak bisa makan, ada buang-buang. Anda bersyukur kalau Anda nggak punya uang, terus mencari makan susah, Anda diberikan kelebihan sama dia, itu apa? Anda langsing. Kan iya kan? Harus bersyukur terus. Daripada uangnya banyak, gendut, punya penyakit. Ya kan? Uang harus buat berobat. Kalau yang langsing nggak punya uang, nggak apa-apa langsing. Tunggu nanti kalau saya sudah kerja,
saya juga akan bantu badan saya dalam tergumin. Sudah? Atensio paham nggak nih? Jangan paham-paham. Mau nyoba? Manual. Jadi ini, kalau secara teori ini yang dipakai D. Kenapa? Ini nggak tajam, ini tajam. Nah, tapi kalau situasi normal tadi dia implantasinya di atas, mau tidak mau Anda harus belajar ini. Tapi tidak gitu enggak. Tapi gini aja. Kita begini mainnya, ya. Nah, sampai dia terlepas. Kalau dia terlepas tuh terasa dia jatuh. Saya tuh paling bahagia kalau sudah manual jatuh dia. Terasa di tangan yang suaranya nggak beluk sih, tapi kita yang dengar juga ya kayak lepas dari implantasinya, dari kampung kering dia lepas. Nah begitu dia lepas jatuh dia ke dalam, ke dasar sini, ke dasar uterusnya itu jatuh. Nah tinggal di luar. KBI ya. Nah KBI itu hampir sama dengan plasenta. Bersihkan